Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Dan bukan saham IPO ya, biar bisa dianalisa secara teknikal maupun bernomologi. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Hope yang tiba-tiba terbang nih dari tidurnya. Kemudian saham KF, kemudian saham INAF, SMMT, dan saham Vico. Mungkin enough saya bahas singkat aja ya, karena pergerakannya pasti mirip sama KF. Jadi yang terakhir saya bahas saham MPPA. Jadi malam ini saya bahas 6 saham deh, tapi satu saham saya bahas sangat singkat saja. Jadi malam ini bahasnya Hope, KF, INAF, SMMT, Vico, dan terakhir saham MPPA biar lebih seru. Oke, sebelum lanjut saya ambil disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham Hope. Untuk saham Hope hari ini ada pembelian dari retail sih sebenarnya ini, YP, XCN, ICP, dan CC. Oke, buyer seller juga mirip-mirip, berarti bukan ada akumulasi serius. Mungkin ini hanya spekulasi saja dari para trader yang sebelumnya tidur tiba-tiba ngangkat lagi, mungkin akan naik-naik lagi, mungkin sedikit lagi. Bentar, ini arah gak sih? Oh nggak jadi arah ya, ini gagal arah. Offernya juga sangat tebal, jadi potensi mungkin besok koreksi karena bandar-bandar atau big player yang sudah beli di bawah mungkin akan jualan dulu ke retail dan mungkin akan lanjut lagi naik ke atas karena masih ada potensi lanjut naik ke atas. Karena mungkin masih ada sentimen dari spekulasi para trader. Kalau berdasarkan money flow, ini money flow in ya. Money flow in-nya juga cukup oke. Ini sepertinya CC yang tadi pembelinya yang terbanyak adalah big player yang suka mengakumulasi saham Hope. Retail keluar besar, institusi masuk, berarti CC tadi adalah institusi ya, bisa jadi. Ini adalah institusi masuk luar biasa besar 500 juta, sisanya penjualnya banyak retail. Di sini juga ada retail tapi mungkin bisa jadi ada big player juga dan retail aslinya mungkin beli kecil sekali. Jadi menarik untuk saham Hope, masih oke untuk dibantau, tapi kalau untuk harga sekarang jangan langsung in karena masih berbahaya, lebih baik tunggu di area bawahnya dulu aja dikit. Mungkin di sini bisa menjadi area yang cukup menarik, yaitu harga antara 59 sampai dengan 56 bisa menjadi area menarik. Cut loss jika close di bawah dari area-area 54 ya, karena ada potensi tidur kembali. Jadi harus hati-hati di saham seperti ini. Saya lebih menyarankan untuk Bapak Ibu yang agresif saja yang main di saham ini. Kalau Bapak Ibu yang konservatif seperti saya, mungkin saya sarankan untuk jangan beli. Kalau Bapak Ibu tidak bisa pantau, kalau mau tetap beli, gunakan uang yang sangat kecil aja yang Bapak Ibu beranikan untuk hilang. Ini adalah resistennya. Pertama di harga sekarang ya, 68 sampai 66 ini bisa menjadi area resisten. Dan kemungkinan besok akan mungkin bisa koreksi, bisa juga langsung naik. Kalau misalnya langsung naik, mungkin bisa langsung mengetes area 73. Tapi kalau misalnya koreksi, mungkin bisa mengetes area 59 sebentar. ARB, cukup jauh ya. ARB besok mungkin di area ini juga menjadi area yang cukup menarik kalau mau dicicil. Ini bisa menjadi area supportnya. Harga 62.63. Kalau strategi saya mungkin seperti ini hanya untuk main yang lebih aman ya, sedikit lebih aman. Kalau turun bisa cicil beli, turun lagi ke bawah ini bisa cicil lebih banyak lagi. Usahakan AVG ada di bawah sini kalau misalnya sudah cicil-cicil. Ini jauh sekali. Cut loss jika close di bawah sini. TP yang terdekat tentu di sini aja. Di sini dulu deh yang terdekat hari ini. Kemudian resistance selanjutnya bisa di area sini. Antara berapa ini? 13 sampai dengan 23% dengan resiko sekitar 8,5%. Ini resiko cukup besar ya. Jadi atur sendiri uangnya seperti apa. Yang penting kalau misalnya sudah cut loss, Bapak Ibu tidak merusak psikologinya. Jadi atur sendiri sehingga resikonya bisa Bapak Ibu handle. Oke, untuk Hope seperti ini aja. Lanjut ke saham KF. Untuk saham KF hari ini ada akumulasi yang cukup oke, ini cukup menarik dari CPKZ. Dan kebetulan sekali, atau mungkin ini sudah direncanakan oleh bandar, CP ini beli sangat banyak 1,6 miliar dengan AVG yang sangat atas 1481 ya. Bisa jadi ini CP yang tadi mengarahkan ya. Ini masih menarik. Kemudian KZ dan kawan-kawan lainnya belinya cukup bawah, sebenarnya ada di area-area bawah sini. 1310, kebetulan ini adalah area yang tadi resisten ya, sekarang menjadi support.
Kemudian MG cukup dikit tapi 291 juta, beda sama CPKZ di harga yang cukup atas 1420. Di area resistennya juga kebetulan yang sekarang menjadi support. Oke, menarik. Kemudian saya mau cek dulu ke sini, money flow. Kayaknya money flow hari ini oke, benar ya, ini menarik. Money flow in sangat luar biasa besar, ada potensi masih lanjut naik ke atas, jauh lebih ke atas lagi. Retail keluar, menarik sekali. Ini Agustus 29, Agustus di sini. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sejak Agustus 29, tanggal 29 Agustus maksud saya, saat retail terus masuk, harga sahamnya terus turun ya. Kemudian saat retailnya keluar, harga sahamnya ada potensi naik, jadi berkebalikan. Jadi wajib dipantau nih. Sekarang juga sudah mulai melemah distribusinya, saat sideways juga sudah mulai ada akumulasi, lanjut lagi mungkin naik ke atas. Sebelumnya saya pernah bahas ya, ini saham KF. Saat itu KF saya pantau di tanggal-tanggal segini nih, saya lupa tanggalnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di saham menarik mingguan. Saya waktu itu pernah bahas KF menarik sekali, tapi waktu itu belum berhasil break dari 78,6%-nya. Dan saya katakan bahwa kalau melewati 78,6 ada potensi akan menuju ke arah 38,2%, tapi ternyata surprisingly hanya dalam waktu sehari, bahkan beberapa jam saja langsung ke 38,2%. Bahkan melewati sampai ke high sebelumnya. Ini di luar dari prediksi saya ya. Saya kira mungkin kenaikannya hanya pelan-pelan saja seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan nggak apa-apa, kita cari saham lain aja yang lebih menarik, atau mungkin kalau Bapak Ibu masih mau beli saham KF, kita tunggu koreksi-koreksi yang menariknya. Kalau sekarang belum ada area koreksi menarik, akan sulit dicari area bottomingnya. Jadi kita hanya bisa memperkirakan hanya untuk Bapak Ibu yang sudah beli dulu. Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah beli mungkin bisa hold dulu, ada potensi besok langsung mengetes area ini, area 1540, karena hari ini area yang cukup tebal kalau tidak salah. KF, oke, area yang cukup tebal, 24.000 lot dijaga, dan kemungkinan itu dijaga sama bandar dari CP dan juga KZMG. Kalau misalnya besok melewati resisten ini, ada potensi melewati resisten ini lagi. Tapi saya agak sedikit menyarankan untuk hati-hati. Lebih baik kalau udah di sini-sini cicil jual aja dulu. Nanti kalau misalnya turun kita bisa beli lagi. Kalau untuk supportnya mungkin agak sulit ya dicari. Ini kenaikannya sudah luar biasa tinggi. Tapi bisa deh di sini bisa menjadi area support terdekat. Semoga besok naik sebentar langsung koreksi lagi sehingga kita bisa ikutan masuk di area koreksinya lagi. Di sini bisa menjadi area support yaitu di harga antara 1370 kali ya, 1370 deh. Sebentar, harus pas, saya lebih suka yang pas 1370 sampai dengan 1385 bisa menjadi area support. Kemudian kalau bisa turun ke bawah bisa cut loss dulu, ada potensi mungkin ke sini lagi 13.300-an. Kemudian TP yang terdekat atau sebentar, ini juga bisa menjadi area support, yaitu 23,6% dari Fibonacci. Karena di sini juga disentuh berkali-kali ya oleh KF, ini disentuh sekali, jebol, ini menjadi double tops ya, double tops jebol, kemudian retracement, disentuh tidak berhasil naik lagi ke atas menjadi resisten kuat, turun lagi ke atas, ditembusin lagi menjadi support, tembus lagi menjadi resisten, tembus lagi menjadi support, kemudian tembus lagi menjadi support nih. Sekarang menjadi support ya untuk KF. Strateginya mungkin kita main aman dulu kali ya. Tapi agak di sini juga bisa menjadi area support sebenarnya. Oke lah, kita support terkuatnya kita perlebar lagi sampai sini. Kita main aman aja. Kalau turun ke bawah bisa cicil beli. Turun ke situ bisa beli ya. Ini cut loss jika close dari bawah sini 1350, close dulu karena ada potensi mungkin langsung mengarah ke harga 1310 sampai dengan 1300. TP yang terdekat tentu di high sebelumnya yang disentuh berkali-kali ini. TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke area resisten terkuatnya di sini deh. Di sini aja deh biar aman. Bisa dapat sekitar 6,9 sampai dengan 11,27% dengan risiko hanya 2,9%. Masih sangat menarik, tapi tunggu di area bawah. Kalau misalnya besok lanjut ke atas dan di area atas ini ada distribusi besar-besaran dari bandar, mungkin trading plan ini akan gagal ya. Jadi trading plan ini mungkin akan cocok jika besok naik ke atas
dan turun tajam tanpa ada distribusi yang berarti dari bandar. Jadi kalau misalnya tidak ada distribusi yang berarti dari bandar, mungkin harga saham ini akan lanjut dinaikkan ke atas kembali. Tapi kalau misalnya besok langsung naik ke atas, sebenarnya ada potensi menarik sih kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar, ini gambarnya terlalu ekstrim ya karena kenaikan 2021 ini. Kalau logaritmik bagaimana? Oke, seperti itu. Kalau misalnya besok langsung ngetes ke atas, mungkin ini sudah valid break of structure ya. Mungkin KF sudah berhenti downtrendnya dan ada potensi mungkin sideways menuju bullish kembali. Jadi harus dipantau nih untuk KF dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. Oke, seperti itu untuk KF masih cukup menarik, tapi saya harapkan tunggu di area bawah, jangan asal hak all in. Lanjut ke INAF, ini kita bahas singkat aja ya. INAF harusnya mirip-mirip sih pergerakan sama KF. Tapi broker summary hari ini malah jelek. Ini ada distribusi oleh EP. Pembelinya juga jelek-jelek, tapi buyer ada 17, seller 30. Mungkin EP ini sedang ada tukeran barang dengan bandar-bandar di sini yang berkedok retail. Karena nilainya luar biasa besar, tapi sellernya malah ada banyak. Retail-retail aslinya malah jualan, retail-retail bohongannya malah beli. Ini retail-retail bohongan aslinya adalah bandar-bandar yang menggunakan broker retail ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat biar lebih jelas, harusnya retail jualan. Oh, ternyata retail masuk, salah baca. Jadi bisa jadi ini big player-nya dianggap retail oleh algoritma dari INAF, tapi bisa jadi juga ini adalah retail yang ikutan akumulasi karena mungkin karena itu ya latah, KF-nya naik, INAF-nya juga dipertaruhkan oleh para trader. Jadi untuk INAF sebenarnya kurang menarik, mungkin akan koreksi-koreksi dulu dan mungkin akan bergerak seperti ini. Di Juli 2022 ada kenaikan, kemudian naik lagi, mungkin hanya spekulasi dari trader-trader, kemudian saat sudah oversold atau overbought tiba-tiba koreksi tajam. Jadi harus hati-hati untuk saham INAF. Saya lebih sarankan untuk kita main aman aja. Mungkin pergerakannya akan seperti di bulan-bulan ini ya. Dia mantulnya di area high sebelumnya. Kebetulan area sebelumnya ada di sini. Jadi di sini bisa menjadi area support. Area support untuk INAF, kalau misalnya turun ke sini bisa spekulasi beli, mungkin spekulasi hanya main santai aja ya, main sebentar aja. Bias itu cut loss, jika close di bawah sini kita main cepat aja, TP-nya terdekat di sini dulu karena ini adalah area resistennya. Sini aja bisa main aman, dapat 2,4% resiko dengan reward sekitar 5,7%, masih cukup oke untuk scalping ya. Oke, lanjut ke saham yang lebih seru yaitu saham SMMT. Untuk SMMT, wow, hari ini akumulasi sangat luar biasa besar dari RF. Dan ini adalah pola yang paling saya suka kalau misalnya dia udah jebol, lanjut lagi naik ke atas dengan akumulasi dari bandar. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah turun begini, ini kan sudah menjadi support yang sangat kuat disentuh ya. Beberapa kali disentuh nih, ini sekali disentuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dijebol. Ini trade plan ini gagal. 7 kali disentuh kemudian jebol, lanjut lagi naik ke atas tiba-tiba dengan volume sangat besar dan juga ada akumulasi dari satu broker yang sangat luar biasa besar dengan AVG yang cukup atas sih sebenarnya. Maka ada potensi saham SMMT ini akan kembali ke high-nya karena sudah masuk ke area channel dari sideways ini. Ini ya. Ini adalah area sideways-nya, akan mengetes area high-nya kembali kalau sudah masuk ke channelnya ini. Jadi resisten terkuatnya sekarang adalah di area sini. 870 sampai dengan harga 900, ada potensi mungkin ke arah sana. Ini adalah support terbarunya sekarang di harga sini antara 720 sampai dengan harga 750. Sebelum teknikal saya mau bahas dari broker summary dulu deh biar enak. Broker summary-nya tentu menarik. Ini ada akumulasi dari RF 6,8 miliar dan RF ini broker summary broker yang sangat saya suka kalau misalnya mereka mengakumulasi. Sebagai contoh saham Kars dan saham SMMT ini diakumulasi oleh RF sebelumnya, tapi sekarang udah distribusi ya. Jadi harus hati-hati dulu. Tapi sebelum-sebelumnya ini diakumulasi oleh RF tanggal 19 Agustus. Dan ada saham-saham lainnya yang diakumulasi oleh RF dan naik sangat luar biasa besar. Jadi harus kita pantau saham-saham yang diakumulasi oleh RF. Balik lagi ke SMMT. Ini akumulasi oleh RF, kita cek secara broker summary-nya. Broker summary hari ini menarik, retail jualan, kemudian akumulasi oleh bandar. Sebenarnya ini sudah ada akumulasi ya. Kemudian saat koreksi dalam ini distribusi tidak terlalu masif, harusnya kita bisa pantau terus nih di saham seperti ini, tapi tidak apa-apa, sudah terlewat. Yang penting kita bisa mencari titik entry terbarunya. Retail jualan besar, institusi jualan, zombie yang masuk, berarti RF ini dianggap zombie.
dianggap broker zombie. Untuk entry-nya mungkin bisa seperti ini. Saya mau main aman dulu. Harus disiplin cut loss. Kita bisa main di sini cut loss cepat aja dulu di saham-saham seperti ini. Kalau close di bawah dari 700 atau di 695 bisa cut loss dulu. TP yang terdekat tentu ada di sini, dapat 20%. Resiko hanya 5,19%, masih sangat menarik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebentar. Oke, seperti ini aja ya. Kalau Bapak Ibu FOMO mungkin bisa HK dulu tapi dengan uang kecil dulu ya tentunya. Di sini karena ini bisa menjadi area resisten sekarang. Di sini ada potensi mungkin besok gerak dulu dikit kemudian langsung koreksi lagi. Kalau misalnya ternyata lanjut lagi ke atas, Bapak Ibu bisa HK kecil dulu. Yang penting atur money manajemennya, jangan sampai all in, dan kalau misalnya ternyata tiba-tiba turun, Bapak Ibu jangan sampai cut loss di area supportnya, seperti itu. Kalau ini berhasil bertahan, mungkin bisa lanjut naik ke atas ini. Bisa dapat sekitar 20-37,4% dengan resiko hanya 5,2% ya. Masih sangat menarik untuk SMMT dipantau. Dan mungkin SMMT ini saham call ya. Tadi saya cek di telegramnya Cerita Effendi, biasanya call akan bergerak ke depannya karena energi oil sudah naik. Biasanya kalau energi naik dilanjutkan oleh call. Jadi ini masih menarik, SMT masih wajar untuk dipantau ya. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Vico. Untuk Vico untuk broker summary hari ini cenderung biasa saja. Ada jualan dari MI, Victoria Securitas, ini perusahaan Victoria juga ya, bandarnya jualan tapi harganya naik. Kemudian retail malah masuk. Ini retail cukup kompak sebenarnya, harusnya jelek nih pergerakan seperti ini. Retail masuk tapi ini money flow malah in, jadi saya agak membingungkan nih untuk saham seperti ini. Bisa jadi ini market makernya menggunakan broker retail ya, jadi dianggap retail tapi di sini dianggap money flow. Oke, untuk broker summary hari ini kesimpulannya cenderung biasa saja sebenarnya. Jadi kita cek secara teknikalnya saja. Sebelumnya saya pernah sarankan untuk Bapak Ibu bisa beli Vico di area sini. Saat kenaikan sini, saya sarankan untuk Bapak Ibu tunggu di area 38,2%-nya, dan juga ini adalah area dari supportnya. Sebelumnya ini high, kemudian dijebol menjadi area support. Saya sarankan untuk Bapak Ibu cicil di 218 sampai dengan 224 dan cut loss jika close ya. Ingat kalau close di bawah dari 216 bisa cut loss, tapi ternyata tidak. Ini hanya disentuh saja 214-nya lanjut lagi naik ke atas. Ini low-nya mungkin hanya sampai 220 sih. 218 mungkin disentuh sementara saja ya. Ini sekali dan ini 2 kali. Dan TP yang terdekat saya sarankan untuk di high sebelumnya dan juga targetnya ke 127,2%. Tapi 127,2%-nya ini belum disentuh. Ada potensi mungkin besok akan disentuh ya. Disentuh sebentar dan mungkin akan koreksi lagi. Untuk Bapak Ibu yang sudah beli, mungkin saya sarankan untuk TP, atau mungkin kalau mau hold juga tidak apa-apa, yang penting trailing stop aja. Jangan sampai profit kali ini bisa menjadi loss kalau misalnya tiba-tiba ARKB beruntun. Harus hati-hati ya. Untuk chartnya mungkin kita cek lagi. Ini berarti trading plan ini sudah berhasil, berarti kita hapus lagi, kita buat trading plan yang baru. Dihapus, ini bisa menjadi area, sebenarnya ini menjadi area resisten sih, area 264 ya. 264 bisa menjadi area yang menurut saya layak untuk dicicil jual sejak 264 sampai dengan 270, cicil jual aja. Ini sebentar, ini menjadi supportnya yang terkuat, ini menjadi resisten, ini menjadi support, kemudian ini menjadi support terkuatnya lagi. Kita cek chart 1 jam lagi sebentar. Ini sini aja deh. Oke, kemudian ini high. Oke, high ini juga sebenarnya sudah disentuh ya, 262, dan juga closingnya malah turun tiba-tiba. Sebentar, saya mau cek ulang dulu, jangan terburu-buru dan mengambil kesimpulan. Oke, ini overnya sangat tebal sekali, 66.000, tapi di 256 tebal juga, 162.000. Ini overall malah jualnya di closing. Jualan atau beli? Bisa jadi beli, bisa jadi jualan. Oke deh. Ini juga bisa menjadi area support sebenarnya.
ada potensi cup and handle. Oke. Kalau secara teknikal mungkin bisa seperti ini. Ini adalah potensial ya, belum tentu 100% benar, tapi ini menjadi potensial secara teknikal. Ini bisa menjadi area beli. Kalau saya mungkin kalau mau jangka pendek atau mungkin jangka 1 hari saja dipegang atau scalping, mungkin di sini bisa menjadi area beli saya, yaitu di harga 252 sampai dengan 248. TPN terdekat tentu di sini dulu kita main scalping cepat 6%, 6,4%, dan selanjutnya mungkin kalau misalnya berhasil bertahan lagi, potensi ke arah sini, ke high dari Oktober tanggal 14 Oktober di sini 280-an. Jadi bisa dapat sekitar 6 sampai 13% dengan resiko hanya 2,4%, sangat menarik. Kemudian kalau mau main lebih santai, saya lebih baik tunggu di area bawah sini saja ya, biar lebih aman. Mungkin bisa cicil pertama di sini, cicil kedua di sini, sehingga AVG-nya mungkin ada di area sini. Area sini. TP yang cut loss-nya maksud saya di sini. Cut loss jika close di bawah dari 214. Usahakan di sini deh 224. TP yang terdekat tentu di high-nya lagi di sini. Dapat di 250, bisa dapat 11% dan mungkin bisa kalau misalnya lanjut ke atas mungkin akan berpotensi ke sini lagi. Oke, seperti itu untuk Vico masih sangat menarik. Saya lebih suka mungkin pola ini ya, pola cup and handle kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Cup and handle. Jadi kalau saya mau main agresif mungkin bisa seperti ini. Kemudian kalau main lebih aman lagi bisa seperti ini. Jadi terserah gunakan trading plan yang mana saja. Atau kalau Bapak Ibu punya trading plan sendiri ya silakan gunakan. Yang penting wajib disiplin, kalau misalnya CL langsung CL aja. Jangan tiba-tiba jadi investor dadakan. Oke, lanjut ke saham terakhir yaitu saham MPPA. MPPA tadi saya sudah beli ya walaupun dikit karena kebanyakan uang saya sedang nyangkut di saham yang pergerakannya sangat lambat sekali karena saya swing trading. Jadi saya hanya gunakan uang kecil untuk latihan scalping. Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, tadi saya gunakan chart 5 menit di Mirai saya. 5 menit di sini. Ini hapus dulu deh, agak membingungkan ya. Kemudian di sini juga hapus dulu deh, membingungkan. Tadi di chartnya saya gunakan pola ini nih. Ini ada sideways sementara, dan sebelumnya naik tinggi, naik ini, kemudian ada sideways, dan saya melihat di sini ada potensi mungkin pergerakannya akan naik ke atas, dan ternyata benar ini karena harga ditahan ya sama Binance, sudah terlihat dari bid overnya, dan saya melihat ini ada pola flag itu Bapak Ibu bisa lihat ini ada tiangnya, kemudian ini ada flag panjangnya atau sidewaysnya, kemudian saya lupa ya nama pola aslinya tapi saya ingatnya namanya flag. Kemudian TP yang terdekat saya ada di area sini. Sebenarnya target saya bisa sampai 174-an, tapi saya malah sudah jual di 160-an sini deh, karena saya melihat Fibonacci kalau tidak salah saya ngambil dari sini deh. Salah lagi. Mana ya? Oke, ini Fibonacci sorry. Di sini 161,8% sampai 127,2% saya biasanya akan jual dulu karena biasanya ada retracement dan lanjut lagi naik ke atas, tapi ternyata dia sampai ke 200%. Ini kesalahan tapi tidak apa-apa, yang penting saya akan beli lagi mungkin di area-area bawah sini. Ini adalah area supportnya yang terbaru, kemudian mungkin akan lanjut naik ke 261,8% nya lagi. Oke, seperti itu aja. Sekarang saya mau bahas secara teknikal maupun fundamental untuk melihat potensi kedepannya lagi. Untuk broker summary-nya untuk hari ini menarik, ada akumulasi dari AKBK, KIRF, MG. Ini 4 broker ya. Ini 4 broker yang kalau mau akumulasi sangat menarik. Biasanya setelah diakumulasi akan lanjut naik ke atas, kemudian diikuti oleh banner MG. Dan biasanya menarik juga kalau misalnya diakumulasi oleh MG, penjualnya ada CP, ZP, dan retail yang cukup kompak jualan. Sangat menarik, akumulasi ada 26 broker, seller ada 39 broker. Berarti cukup oke, akumulasinya masih menarik. Kemudian secara money flow MPPA ini diakumulasi saat turun-turun ini ada distribusi, kemudian saat sideways mulai mereda distribusinya dan mulai ada akumulasi kembali. Ini menarik sekali, dan akumulasinya mungkin sejak ini ya, kalau saya hitung sejak 1 November coba. Kalau sejak 1 November diakumulasinya oleh AK, GR, BK, YP, PDRF biasa saja terlihatnya.
Kalau diakumulasinya sejak berapa ini? Oktober, November, 1 November. Oke, 1 November. Kalau sejak 2 hari terakhir, 11 November. 11 November diakumulasinya oleh AKBKRFKI seperti tadi ya. Menarik. Kemudian jadi kesimpulannya secara broker summary sangat menarik, masih ada akumulasi dari bandar. Kemudian secara money flow juga sangat menarik karena mulai ada akumulasi lagi dari bandar saat sideways cenderung bullish ini. Kemudian secara teknikal pun sangat-sangat menarik. Kenapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini hapus dulu deh. Bentar, ini masih downtrend ya. Aduh, sebentar. Salah. Downtrend dan cenderung sudah break lagi. Oke. Ini trading plan saya yang sebelumnya. Ini bisa menjadi area resisten terkuatnya. 170-an. Oke, kebetulan tadi target saya 170-an lagi ya. Ini menjadi resisten terkuatnya. Sini deh 171 sampai dengan 176. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ada potensi, ini hapus dulu deh, agak membingungkan. Ada potensi membentuk pola dari Bapak Ibu bisa lihat ini pola apa? Inverted head and shoulders ya. Kemudian ini di break. Dan di breaknya pun volumenya sangat luar biasa besar ditambah dengan akumulasi dari bandar ya. Berarti breaknya ini ada potensi valid. Mungkin besok akan melanjut menguat lagi sebentar, kemudian akan koreksi dulu untuk retracement dan lanjut lagi naik ke atas lebih tinggi lagi. Neckline-nya mungkin ada di area sini. Ini adalah area yang cenderung saya sarankan untuk Bapak Ibu cicil. Jangan langsung all in ya, karena masih berbahaya. Karena ini pergerakannya masih belum jelas. Cicil aja dulu biar aman di harga antara 150 sampai dengan 150 ya. 150 sampai dengan harga 156. Ini bisa menjadi area cicil beli. TP yang terdekat tentu, TP terdekat tentu ada di sini 171175 dan juga kemudian bisa sampai ke 190 sampai dengan 194. Ini adalah high sebelumnya. Dan resisten terkuatnya mungkin ada di area sini. 206 sampai dengan harga 200. Ini bisa menjadi area resisten terkuatnya saat ini. Dan kalau secara target pola mungkin kita ketahui bahwa polanya itu inverted head and shoulders, targetnya itu biasanya 200% ya dari Fibonacci levelnya yang diambil dari low-nya sampai neckline-nya. Targetnya mungkin bisa sampai ke 210-an. Kebetulan ini adalah area resisten juga. Oke, menarik. Saham ini mungkin ada potensi lanjut lagi naik ke atas, tapi lebih baik tunggu sabar di area bawah ya. Biar resikonya bisa Bapak Ibu handle. Kalau beli all in sekarang, kalau bisa turun ke support, Bapak Ibu bisa panik duluan dan cut loss di area support. Jadi trading plan seperti ini, kita main aman. Cut loss itu TP terdekat di sini dulu, kemudian lanjut ke sini, TP terdekat di sini. Kita main aman dulu. Bisa dapat sekitar 14 sampai dengan 24% dengan risiko hanya sekitar 4,5%, sangat menarik. Oke. Sudah 6 saham saya bahas dan masih banyak yang menarik ya tentunya. Contohnya adalah SMMT masih sangat menarik, ada potensi ke high sebelumnya dan ada potensi saham call akan lanjut lagi, manggung lagi. Kemudian saham Vico cukup berbahaya karena sudah ada jualan dari bandar, dan MPPA masih sangat menarik karena masih ada potensi lanjut naik ke atas karena ada pola dari inverted head and shoulders. Jadi saya lebih suka saham SMMT dan MPPA, sisanya mungkin saya akan pantau saja, tidak akan beli. Oke, seperti itu. Semoga hasil analisa dan sharing saya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang menurut Bapak Ibu menarik dan terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.